Salam anggur. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang anggur lagi. Kali ini kita baru membuat perluasan kebun untuk Jogja Anggur. Ini kira-kira 1000 meter. Jadi kebun yang dibikin baru 1000 meter. Di sini bisa dilihat di sampingnya adalah tanah pertanian, ini untuk padi. Tapi ini termasuk sawah tanda hujan, jadi ketika musim penghujan baru bisa tanamin padi. Kalau musim kemarau kita harus mompa air. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan kebun dari Jogja Anggur, kebetulan stok sangat berkurang. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan adalah perluasan kebun. Dan ini kebun juga masih ada di Jogja juga. Dari luas 1000 meter. Ini ditanamin 200 pohon. Jadi untuk luasan 1000 meter ditanamin 200 pohon dengan jarak tanam di sini satu pohon ini. Dan pohon yang berikutnya di sini itu adalah 2 meter. Jadi jarak tanamnya 2 kali 2 meter. Jadi dalam 1000 meter bisa ditanamin untuk 200 pohon. Di sini kami menanam untuk 4 jenis varietas, semuanya dari Ukraina. Yang dipilih varietas adalah yang berwarna merah, hijau, dan hitam. Jadi untuk skala produksi kami nggak menanam terlalu banyak varietas, hanya fokus 4 aja. Jadi untuk mengembangkan skala produksi kami hanya menanam 4 varietas. Jadi memaksimalkan lahan untuk proses buah yang banyak. Nah, di sini adalah tanah sawah. Bisa dilihat. Nah, kami di sini memakai mulsa, jadi untuk pelindungan dari rumput. Di sini bisa dilihat mulsa plastik ini. Ini yang bagian atas bertujuan untuk menolak sinar ultraviolet, sedangkan yang bagian dalam di sini adalah untuk berwarna hitam seperti ini. Ini adalah untuk menjaga kelembaban tanah. Jadi ketika ditanam nanti tanah tetap lembab, jadi tetap subur. Jadi banyak mikroorganisme baik yang berkembang biak di sana. Jadi akan mempercepat untuk pertumbuhan daripada tanaman anggur. Jadi salah satu kunci untuk penanaman anggur adalah dia tidak boleh tergenang air. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat parit-parit seperti ini, membuat gundukan. Karena ini tergolong masih lahan basah ketika musim penghujan, dia kalau tidak dibikin parit, air akan tergenang di sini. Dan itu nanti kalau beberapa hari dia tidak bisa air kering, nanti akan mengganggu di perakaran. Jadi akar nanti bisa ada yang busuk, jadi tumbuh kembang dari pohon itu akan terganggu. Jadi langkah yang pertama adalah membuat parit, dibuat gundukan seperti ini. Jadi anggur akan tetap berada dalam keadaan yang kering dan lembab. Jadi dia tidak jenuh dengan menyimpan air yang banyak. Terus untuk pengairan kita memakai selang drip seperti ini. Selang drip. Nanti ketika musim kemarau kita memakai sistem tetes. Jadi tidak digelontor langsung, tapi secara perlahan-lahan akan ditetes menggunakan air. Jadi air nanti akan dialirkan oleh selang tadi. Dan menggunakan alat ini untuk pendorong. Alat seperti ini untuk pendorong. Nanti pipanya lewat sini. Dia akan didorong untuk menetes ke seluruh tanaman.
Jadi dia akan mendorong untuk seluruh tanaman, sehingga tanaman akan bisa terairi secara bersamaan. Jadi kita tidak perlu capek-capek menyiram, nanti akan bisa teraliri dengan otomatis. Nanti ketika pemupukan juga, kita juga memakai sistem ini. Jadi dalam tabung bak air kita isi pupuk, sehingga nanti otomatis dia akan didorong oleh alat ini, alat pendorong yang akan menetes ke semua tanaman ini. Ini ada keran untuk mengatur besarnya air. Ini tanaman yang baru ditanam 2 hari yang lalu, jadi belum ada pertumbuhan, masih 2 hari yang lalu, dan sekarang baru melanjutkan proses penanaman yang lagi. Terus untuk medianya yang ada di dasar ini, sebelum digunduk kemarin kami untuk medianya yang ada di bawah sini, sebelum digunduk kemarin kami memakai pupuk kompos. Jadi pupuk kandang waktu itu kohe kambing yang sudah difermentasi kami masukkan untuk satu pohon sekitar 50 kilo. Jadi dia untuk pertumbuhannya nanti, yang pasti kohenya udah kami fermentasi, jadi dimasukkan di dalam lubang terus lalu digunduk. Udah fermentasi, dikasih furadan juga untuk menyerang mikroba atau untuk membunuh hewan-hewan yang nanti bisa merusak akar. Kami kasih furadan, habis itu pupuk kandang, dan lalu tutup lagi. Jadi untuk di kebun ini tidak memakai sekam, jadi hanya langsung tanah aja, kotoran hewan, kohe kambing yang sudah difermentasi dimasukkan dalam lubang, lalu ditutup. Setelah itu langsung ditanam. Karena udah fermentasi, jadi tidak ada jamur lagi fusarium, jadi untuk berani untuk penanaman. Itu proses penanaman sedang berjalan. Saya akan dekatkan ke sana. Nanti kita akan coba bikin panen dari 7-8 bulan dari penanaman. Jadi umur 5 bulan nanti kita rencanakan pohon sudah mulai dibuahkan. Jadi panen bisa di umur 7-8 bulan setelah tanam. Jadi harus mengejar percepatan untuk musim kemarau kita panen massal. Ini untuk yang dikebunkan adalah 4 varian yang berbeda warna. Jenis Gosvi, Laura, Everest, dan Cleopatra. Ini proses penanaman. Jadi sebelumnya polybag dipadatkan lalu disobek. Setelah itu langsung dimasukkan ke lubang tanam. Seperti ini, dimasukkan ke lubang tanam, lalu ditutup lagi dengan tanah. Jadi gampang sekali prosesnya, hanya seperti menanam cabai atau menanam terong. Tinggal beberapa lubang lagi yang belum tertanam. Jadi ketika Anda punya lahan yang kosong, Anda bisa tanamin anggur, karena memang harga jual anggur yang cukup relatif tinggi untuk harga jualnya. Apalagi nanti jika Anda bisa mengebunkan secara organik, tentu saja hasilnya juga akan lebih bagus, tidak memakai pupuk kimia.
Nanti ketika pengolahan juga sangat banyak hasil produk turunannya. Ini nanti ketika umur 3 minggu anggur sudah tumbuh tunasnya baru seperti ini, yang masih habis penanaman. Ketika tumbuh tunasnya baru nanti akan dibikinkan tiang untuk rambatan, dan nanti akan memakai sistem tralis biar pendek, biar memudahkan perawatan dan akan memaksimalkan untuk hasil produksinya. Nanti akan saya update untuk pertumbuhannya. Yang penting ketika musim penghujan kayak gini, jangan lupa untuk perawatan, karena banyak zat asam yang terbawa air hujan, jadi daun cenderung kena jamur. Jadi Anda tetap harus merawat dengan fungisida. Seperti ini. Jadi yang penting adalah untuk sirkulasi air, jadi nggak boleh tergenang. Jadi ketika di sawah pun bisa, jadi ketika di lahan basah pun bisa, asalkan kita harus tahu cara memposisikan pembuangan airnya. Ketika tidak tergenang, anggur akan tetap bisa tumbuh dengan bagus dan tidak terganggu. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.